Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI. Kami akan mempresentasikan mengenai laporan tugas besar analisis perancangan sistem informasi dan basis data. Untuk member dari FRI 2 ini yang pertama ada Muhammad Fahri, lalu ada saya Muhammad Retamis, dan selanjutnya ada Omar Rizky Tasyabi. Untuk project definition grup satu adalah bawang bombay adalah jenis bawang yang masuk ke dalam keluarga tanaman allium. Bawang bombay diklaim hanya cocok ditanam di daerah subtropik. Namun pada tahun 2020 petani sama Jakarta membudidayakan bawang bombay dan menghasilkan bawang bombay yang dapat tumbuh subur dan dapat menghasilkan panen yang bagus. Dengan begitu, bawang bombay termasuk dalam komoditas pertanian dengan nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Pada bulan Mei 2020, Kemendak menargetkan seluruh persetujuan impor bawang bombay sebanyak 2.350 ton. Komoditas bawang bombay dalam tahun 2020 mengalami lonjakan harga. Badan Pusat Statistik melaporkan komoditas bawang bombay telah menyebabkan inflasi pangan. Bawang bombay tercatat mengalami inflasi sebanyak 0,01% dan total inflasi pangan pada bulan Februari tahun 2020 sebesar 0,95%. Dapat diperhatikan bahwasanya kenaikan harga dari tahun 2019 ke 2020 mengalami lonjakan dikarenakan adanya pandemi penyakit COVID-19. Nah, demand yang dibutuhkan pasar tidak mencukupi sehingga kenaikan harga yang melonjak tentunya terjadi. Namun dengan adanya pengembalian bawang bombay demand bawang bombay bisa tercukupi. Sehingga di tahun 2021 harga bawang bombay dapat turun dikarenakan suplai mencukupinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengembangkan sebuah pendekatan batu agrikultur dan beberapa garjam yang merupakan kependekan dari garpu jepit. Nah, alat ini adalah alat untuk membantu menggali dan mengambil umbi bawang dari dalam tanah. Dengan adanya alat ini, petani lebih mudah dalam hal mengambil umbi bawang dikarenakan petani tidak perlu mengambil bawang bombay secara manual dan dapat mempercepat proses pengambilan bawang bombay dan proses panen lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Nah, analisis hal itu bertujuan untuk memantau proses produksi yang meliputi proses bahan baku, persediaan, keuangan, dan pengendalian produksi. Untuk proyek objektifnya adalah yang pertama itu ada spesifik. Spesifik itu tujuan spesifik dari PT Petani adalah ingin membuat sebuah sistem yang terintegrasi dalam melakukan pengembangan pada penentuan bahan baku, ketersediaan, kebutuhan, dan pengendalian produksi. Maka dari itu pihak yang terlibat dalam proyek ini adalah dari divisi keuangan, sisi produksi, dan staff warehouse. Lalu selanjutnya ada manajemen. Untuk pengukuran dari keberhasilan sistem informasi dalam produk kerja, kami akan melakukan pemantauan pada seluruh kegiatan produksi dan perusahaan. Pada bagian produksi, kami melakukan pemantauan pada ketersediaan produksi. Pada bagian keuangan, kami akan melakukan pemeriksaan keuangan dari cash flow. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah terintegrasi dan sistem terrealisasi dengan baik. Lalu selanjutnya ada report. Untuk mencapai tujuan dari perusahaan ini dibutuhkan hal-hal yang harus disepakati dari kedua belah pihak. Karena tujuan yang disepakati adalah dalam melakukan perancangan sistem terintegrasi terbentuk website atau aplikasi yang dapat melakukan input data oleh operator dan data yang telah diinputkan dapat teraplikasikan dengan baik pada aplikasi atau website tersebut. Lalu realistik. Pada proyek ini tujuan realistik dari perancangan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada dari PT Bertani Jaya. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan terbentuk biaya operasional yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada timeline. Itu untuk rancangan dan implementasi sistem informasi yang dibuat untuk PT Bertani Jaya di FMI 002. Target waktu selama 8 minggu. Dalam waktu 8 minggu, proyek ini selesai untuk melakukan uji coba sistem untuk pihak produksi dan pihak keuangan. Nah, di sini terdapat bisnis development. Berdasarkan dari proses bisnis pada ya di atas, dimana sebelum diimplementasikan sistem informasi yang dibuat, terdapat 3 aktivitas yang akan dibantu oleh FRI 002 dengan menggunakan sistem informasi yaitu staff warehouse, produksi, dan finance. Selanjutnya adalah sistem requirement and analysis. Yang pertama ada sistem stakeholder. Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok komunitas, atau individu yang ada organisasi ataupun perusahaan yang boleh dipertanyakan dalam sistem informasi yang ada atau yang diusulkan. Nah, itu merupakan terdapat stakeholder terkait. Owner-nya adalah CEO, user merupakan customer dan employee. Customer-nya adalah konsumen PT Bertani Jaya, analisnya adalah member dari FRI 002. Sistem analisis role adalah setiap user memiliki peranan masing-masing. CEO itu untuk menerima hasil laporan dan data keuangan. Admin untuk menambahkan, mengupdate, menghapus, dan melihat data perusahaan. Untuk employee untuk melihat dan memonitor data keuangan, dan ada customer untuk membeli sebagai pembeli. Lalu selanjutnya ada sistem analis, yaitu untuk mengintegrasikan warehouse
produksi dan finance yang nantinya menjadi memudahkan perusahaan dalam pendataan dan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan benefit. Lalu untuk sistem pengawisnya ada untuk sistem spesifikasi yang mendefinisikan fungsi yang akan disediakan oleh sistem. Pada proyek kali ini sistem requirement yang akan diterapkan pada sistem untuk digunakan sistem. Yang pertama adalah sistem yang digunakan terdapat template untuk melakukan pengisian data yang dibutuhkan. Yang kedua, sistem yang digunakan dapat membuat mengirimkan data pada operator yang dituju. Yang ketiga adalah sistem yang digunakan dapat menyimpan data yang telah diinput. Yang keempat, dapat melakukan pencarian pada data yang terdahulu. Yang kelima itu terdapat fasilitas login agar tidak sembarang operator penginputan. Dan yang keenam adalah melakukan pengolahan data langsung terhadap divisi lain yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada sistem fitur. Sistem fitur terdapat beberapa fitur yang mempermudah dalam melakukan produksi. Jadi pengelolaan fitur dan perusahaan yang dibuat. Pertama adalah produk varian. Produk varian digunakan untuk melihat produk varian dan produksi di produk-produknya. Terus selanjutnya ada produk itu untuk melihat dan membeli produk yang bisa. Lalu selanjutnya ada materi untuk melihat dan mengkaji sesuai dengan produk. Lalu selanjutnya ada pilot untuk melihat harga dari selanjutnya ada procurement untuk melihat procurement. Lalu selanjutnya ada sistem acceptance kriteria. Jadi ada suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh agar produk tersebut dapat diterima oleh pengguna di sistem lain. Acceptance kriteria berisi penjelasan requirement dan praktik yang harus dieksekusi oleh tim developer untuk menyelesaikan sebuah user story. Nah, yang pertama adalah sistem dapat berjalan dengan baik. Menjalankan menu login user dan password. Yang kedua dapat mengambilkan rekapitulasi kontak dengan pilihan bulat. Yang ketiga adalah sistem yang dapat mengakses kredit bagi staff sehingga menghindari dari kalau ada column search yang dapat digunakan dengan website, lalu ada column print untuk melakukan print produk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marisa Kusabi. Ya, selanjutnya ada sistem desain. Sistem desain ini terdiri ada database design, yaitu database yang dikelola berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah pengelolaannya. Pengelolaan tersebut berguna bagi para guna untuk memudahkan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Kemudian ada use case diagram. Use case diagram adalah salah satu yang memperlihatkan hubungan interaksi antara pengguna dengan sistem perusahaan. Use case yang kami buat di sini berbagai macam dari UML, yaitu yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan aktor. Use case diagram mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Berikut merupakan use case diagram pada FRI 002. Di sini kami menggunakan production stuff di sini dari mulai login, logout ke production untuk membuat inventory, membuat produk departure, membuat raw material departure. Kemudian juga terdapat apabila ada login notification error, notifikasinya akan muncul. Kemudian ada activity diagram. Di sini terdapat 6 activity diagram dari production staff, mulai dari membuat selected produk dan inventory, untuk departum form juga, untuk material form. Kemudian di sini ini maksudnya adalah activity diagram ya. Di sini untuk login dan juga di sini untuk logout-nya. Kemudian ada sequence diagram. Diagram sequence adalah salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya pesanan yang terurut. Diagram sequence menampilkan interaksi antara objek dalam 2 dimensi. Dimensi vertikal dalam poros waktu, di mana waktu berjalan ke arah bawah, sedangkan dimensi horizontal mempresentasikan objek-objek individual setiap objek, termasuk aktornya, ataupun production staff di sini. Di sini mempunyai waktu aktif yang direpresentasikan sebagai panah atau satu lifeline ke lifeline yang lainnya. Message digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya pada fase desain berikutnya. Message akan dipetakan menjadi operasi dari kelas. Berikut merupakan siklus diagram dari FRI 002. Ya, selanjutnya adalah UX dari PT Bertani Jaya. Oke, di sini adalah desain UI UX yang kita buat. Jadi untuk di FRI di PT Bertani Jaya ini kita fokuskan kepada hanya di inventory barang-barang apa saja yang ada di inventory kita, lalu penjelasan produk kita. Lalu ada juga customer service, di mana customer service ini sebenarnya untuk
staff production itu dia harus mendapatkan resi kayak pengaduan dari user mengenai hasil produknya, mengenai si garpu jepit ini. Mungkin ada seperti mungkin batangnya kurang kuat atau apa, ada di customer service. Oke, di sini kita mulai saja. Di sini adalah tampilan utama, yaitu kita harus login dulu dengan username dan password, dan bila passwordnya salah dia akan muncul ke password. Jadi kita juga bisa login lewat Google ya. Di sini kita situasikan login lewat Google. Nah, kita contohkan kita sudah masuk sebagai staff production-nya. Didaftarkan seperti itu di halaman utama, di halaman home. Ini kita ada profil singkat dari PT Petani-Jaya. Yang di pojok bawahnya adalah seperti isinya sebenarnya hyperlink ke sosial media kita seperti Instagram, LinkedIn, WhatsApp, gitu. Sini adalah home-nya. Lalu inventory-nya. Inventory terhadap part name, quantity, cost per item, dan total cost. Ini plus dan min itu seperti misalkan kita register part name-nya apa, quantity-nya apa, cost per item-nya apa. Jadi ntar total cost ini adalah quantity dikali cost per item. Nah, plus minus itu menambahkan quantity-nya saja sebenarnya. Gitu. Kalau di register akan muncul page seperti ini. Muncul di sini. Karena kita tidak ahli dalam membuat backend, jadi kita hanya membuat prototipe saja. Kita dari inventory kita bisa balik lagi ke menu home, lalu ada menu produk juga. Menu produk di sini harusnya dia itu menjelaskan tentang produk si garpu jepit itu sendiri, tetapi kan keterbatasan waktu dan kekurangan dari kami juga, jadi kami tidak sempat menyelesaikan tuntas semuanya. Mungkin secara kasarnya seperti ini, nanti di sebelah kiri ada foto garpu jepitnya, dan di sebelah kanan ada penjelasan deskripsi dari garpu jepit tersebut. Untuk customer service, di customer service itu isinya itu kurang lebih penampilannya seperti yang di sini. Di situ, tapi sebelum masuk ke customer service di sini ada kayak tulisan lambang Instagram, LinkedIn, WhatsApp, dan YouTube. Lalu ada di sebelahnya, sebelah sini itu ada bar yang gimana kita bisa klik dengan di tulisan itu kayak pengaduan. Pengaduan itu kayak bila terjadi kerusakan pada gadget tersebut bisa dilaporkan, atau kayak seperti service gitu, jadwal service macam itu. Nanti sebagai staff production dia akan menerima resi dari bar tersebut bila di input seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari FRI 002. Kami mohon maaf atas kekurangan dari FRI kami pun masih mempelajari. Mohon maaf sekiranya dipahami. Sekali lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.